Shalom adik-adik, selamat pagi. Minggu ini kalian beribadah bersama dengan saya, Lose Weni, di ibadah online Sekolah Minggu Kingmi Tebing Tinggi. Nah, sebelum itu adik-adik, Lose mengajak untuk semuanya semua berpakaian rapi, sopan, seperti kita ke gereja ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita secara online dulu ya. Semuanya perhatikan kebersihan tangan, sering-sering cuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker ya. Sebelum ibadah kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah online melalui YouTube, di channel Sekolah Minggu Kingmi Tebing Tinggi. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk hari ini, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online ya Tuhan. Kami serahkanlah semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang Lause ingin mengajak adik-adik untuk kita bernyanyi satu lagu, Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Ayo kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Oke. Nah, sekarang Lause mau adik-adik semuanya persiapkan Alkitabnya ya. Kita akan memulai membaca Alkitab dulu. Sebelum itu Lause ingin mengajak adik-adik untuk berdoa dulu ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan sedikit firman-Mu ya Tuhan, membaca kitab-Mu ya Tuhan, sehingga iman kami masing-masing dapat bertumbuh ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum itu Lause ingin mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 52. Sekali lagi ya, 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 52. Oke, Lause ulangi lagi sekali lagi ya. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 52 ya. Oke, mulai dari Lause sendiri dulu ya. Lause akan membacakan kepada adik-adik ya. Ayat ke-40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin itu. Ayat ke-41, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu, karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ayat ke-43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat ke-44, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Lalu ayat ke-45, tetapi Daud berkata kepada orang
Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Di ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini aku juga akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan ayat ke-47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan lampu menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat ke-48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat ke-49, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenahlah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ayat ke-51, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Di ayat terakhir, ayat 52, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorai lalu mengejar orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan Saramim sampai Gad dan sampai Ekron. Seperti yang tadi kita nyanyikan, maka hari ini Lause ingin membagikan firman Tuhan tentang Daud dan Goliat. Daud itu adalah seorang anak bungsu dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Isai dari Efrata. Nah, Daud itu masih sangat kecil, tapi dia sudah pandai membantu orang tuanya loh. Dia membantu ayahnya untuk menggembalakan domba, sedangkan abang-abangnya adalah tentara orang Israel. Sampai satu ketika orang Israel sedang berperang dengan orang Filistin. Orang Israel sedang berperang dengan orang Filistin. Nah, karena berperang dengan orang Filistin, otomatis abang-abangnya Daud ikut ke medan perang. Medan perang itu tempat perangnya. Jadi abang-abangnya itu ikut ke medan perang, sedangkan Daud menggembalakan dombanya. Nah, sampai satu ketika abangnya sudah pergi ke medan perang. Papanya atau ayahnya yang bernama Isai meminta Daud untuk mengantarkan makanan kepada abang-abangnya. Nah, sebelum itu Lause ingin memberitahu kepada adik-adik bahwa Daud adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Pada saat ia menggembalakan dombanya, Daud suka mengambil kecapinya lalu memuji-muji Tuhan. Maksudnya adalah bernyanyi-nyanyi, memuji dan muliakan nama Tuhan. Daud sangat taat kepada Tuhan. Daud sangat taat kepada orang tuanya. Sampai satu ketika Daud disuruh oleh papanya untuk mengantarkan makanan kepada abang-abangnya ke medan perang. Lalu Daud pun pergi dan sampai di sana Daud
terkejutnya Daud melihat orang Filistin itu tingginya mencapai 6 hasta sejengkal. Kalau bisa dibilang untuk ukuran-ukuran sekarang tuh sangat-sangat tinggi. Ya, wah sangat besar ya. Seperti seorang raksasa yang sangat besar. Nah, sedangkan Daud itu masih sangat muda. Mungkin tingginya segini lause. Bisa jadi ya. Nah, dan satu lagi, Daud itu sama sekali tidak memiliki dasar-dasar untuk pergi berperang. Karena apa? Karena Daud dari kecil sudah, Daud yang masih muda ini adalah seorang gembala domba. Lalu Daud melihat abangnya semua putus asa karena semua tidak berani melawan raksasa itu. Kemudian Daud berkata dengan keberaniannya, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena memelihara domba, pasti ada yang ingin memangsa dombanya. Lalu kemudian Daud juga berkata, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Maka Raja Saul kepada Daud, pergilah. Maka kata Raja Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, kemudian Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin. Oke, setelah diambilnya itu, ditaruhnya lah dalam kalung gembala yang dibawanya. Kemudian diumbannya, lalu dia mendekati Goliat. Pada saat itu Goliat masih mengejek dia, enggak mungkin dia mengalahkan aku. Enggak mungkin dia mengalahkan aku. Tetapi Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, kata Daud. Kemudian Daud mengayunkan dan pas seperti yang tadi kita nyanyikan, pas di dahinya Goliat, lalu Goliat pun mati. Nah, dari ini intinya Daud sama sekali tidak takut dengan Filistin. Daud sama sekali tidak takut dengan musuh. Kenapa lo bisa bilang begitu? Karena Daud percaya Tuhan akan menyertai dia. Walaupun dia masih muda, tapi Daud percaya Tuhan sangat menyertai dia. Dari kisah ini, kita melihat sifat Daud adalah seorang yang suka memuji Tuhan. Seperti yang tadi pertama Lose bilang, ketika dia menggembalakan domba, Daud sangat suka bernyanyi. Daud sangat suka bermazmur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Daud sangat yakin akan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, Daud tidak pernah takut. Yang keempat, Daud terlatih melindungi ternaknya dari terkaman singa dan beruang. Kemudian yang kelima, Daud sangat mengasihi Tuhan. Nah, dari semua kisah yang kita dengar, Lose akan bertanya kepada adik-adik, apakah kita pernah merasakan ketakutan di dalam diri kita? Tentu, Lose juga pernah merasa ketakutan. Tetapi, lihat, Tuhan kita itu sangat luar biasa. Sampai dia sanggup memakai kita dengan yang biasa ini menjadi luar biasa dengan kemampuan yang diberikan Tuhan. Nah, Lose mau mengajak adik-adik untuk tetap bergaul dekat dengan Tuhan. Maka kita tidak akan kenal takut menghadapi masalah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita disertai oleh Tuhan. Nah,
Jadi adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah kita. Sebelum itu, Lause ingin mengajak adik-adik untuk berdoa dulu ya, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memberikan kami kembali kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang singkat ini ya Tuhan. Biarlah kisah Daud dan Goliat ini menjadi satu pertumbuhan iman kami bahwa Tuhan selalu menyertai kami, walaupun kami sedang mengalami pandemi sehingga kami tidak dapat datang ke gereja, tetapi iman kami tidak akan mati dengan begitu saja. Melalui kisah Daud dan Goliat juga kami mengenal penyertaan Engkau dimanapun kami berada. Melalui kisah Daud dan Goliat juga kami tidak kenal takut, sebab kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Sampai di sini dulu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Shalom.